Sindir dan sarkas ke timnas Indonesia, Miss Hilgers senasib dengan Kevin Dix. Bos FCV Dender buka peluang rekrut pemain muda Indonesia. Sintayong minta skuad timnas lebih berani untuk lepas umpan. Umpan lambung sudah selevel Jordi Amat, Rizky Ridho siap main di luar negeri. Jens Reven jawabkan pemanggilan ke timnas Indonesia senior. Gara-gara sindir dan sarkas ke timnas Indonesia, Miss Hilgers punya nasib yang sama dengan Kevin Dix. Mengapa bisa begitu? Ya, pemain keturunan Miss Hilgers belum lama ini mendapatkan sorotan karena aksinya bersama temannya dinilai sebagai bentuk sarkasme kepada para pecinta sepak bola tanah air. Hal ini bermula ketika mantan rekan satu tim Miss Hilgers Joshua Barnett mengomentari salah satu unggahannya di Instagram. Kala itu Joshua Barnett memberikan komentar yang menyebut bahwa timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain FC20 tersebut. Kebanggaan Indonesia, mereka membutuhkanmu. Ayo, tulis Joshua Barnett di kolom komentar unggahan Miss Hilgers. Melihat komentar mantan rekan satu timnya, Miss Hilgers pun membalasnya dengan emoji mata melirik. Tidak diketahui secara pasti apa maksudnya. Akan tetapi, hal itu merujuk kepada rasa risih Miss Hilgers dengan komentar netizen Indonesia yang kerap memintanya menjalani proses naturalisasi. Dan akibat hal ini, Miss Hilgers pun membuat banyak netizen tanah air geram. Mereka bahkan membanjiri kolom komentar Instagramnya dengan umpatan karena telah melakukan sarkasme. Beberapa netizen lain menghimbau agar semua pecinta sepak bola tanah air menyudahi kebiasaan meminta pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Aksi netizen kepada Miss Hilgers ini pun persis seperti yang terjadi kepada Kevin Dix beberapa waktu yang lalu. Nama dua pemain keturunan Indonesia yakni Kevin Dix dan juga Miss Hilgers mendadak menjadi sorotan hingga menjadi public enemy di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Hal ini karena sarkasme dan juga candaan yang mereka lontarkan menyinggung para netizen di Indonesia. Meskipun begitu, perlu diakui kedua pemain asli Belanda itu memiliki kualitas yang mumpuni. Terbukti dua pemain yang sama-sama berposisi sebagai bek tengah itu memiliki harga pasaran yang tinggi. Mulai dari Kevin Dix, ia saat ini memiliki harga pasaran di angka 69,53 miliar rupiah. Berbeda dengan itu, harga pasar Miss Hilgers jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 121,67 miliar rupiah. Jika keduanya benar-benar membela timnas Indonesia, maka mereka akan menjadi dua pemain termahal yang dimiliki skuad Garuda. Namun peluang mereka memperkuat timnas Indonesia agak kecil. Pasalnya mereka pernah mendapatkan tawaran dari PSSI untuk melakukan naturalisasi bersama dengan Jordi Amat dan juga Sandy Walsh, yakni pada awal tahun 2022. Akan tetapi keduanya memilih menolak membela Indonesia karena alasan restu orang tua. Alhasil, kala itu PSSI hanya memproses naturalisasi dari Jordi Amat dan juga Sandy Walsh saja. Ditambah lagi saat ini Kevin Dix dan juga Miss Hilgers sudah menjadi public enemy pecinta sepak bola tanah air karena sarkasme mereka. Hal ini jelas memperkecil peluang mereka mengenakan seragam merah putih. Bintang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mulai latihan bersama dengan FCV Dender. Latihan ini digelar jelang FCV Dender menghadapi 19 kali jawara Belgia klub Brugge. FCV Dender akan berhadapan dengan klub Brugge di pekan kelima Liga Belgia 2024-25. Pertandingan itu akan berlangsung di Florent Brinkman Stadium, Denderlo, Belgia pada Minggu 25 Agustus 2024. Momen Ragnar Oratmangun latihan bareng FCV Dender ini diketahui lewat unggahan di akun Instagram pribadinya @oratmangun. First day out, tulis Ragnar Oratmangun dalam unggahan tersebut dikutip pada Jumat 23 Agustus 2024. Unggahan tersebut pun mendapatkan respon positif serta dukungan dari netizen Indonesia. Bahkan beberapa rekan setim Ragnar Oratmangun di timnas Indonesia, mereka kompak memberikan emoji untuk menyemangati Ragnar Oratmangun. Dan tentunya ini merupakan hal yang positif mengingat Ragnar Oratmangun berpeluang untuk menjalani debutnya bersama FCV Dender. Laga melawan klub Brugge sendiri akan menjadi momentum bagi FCV Dender untuk melanjutkan tren positif. Diketahui FCV Dender masih belum terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Belgia 2024-25. Usai Ragnar Oratmangun, bos FCV Dender Sihar Sitorus buka peluang rekrut pemain muda Indonesia. Tetapi, ada syarat khusus yang perlu dipenuhi pemain tersebut agar dilirik oleh klub Belgia FCV Dender.
Menurut pengusaha berusia 56 tahun tersebut, para pemain muda Indonesia harus mempunyai mental baja sebelum bermain di luar negeri. Kalau merekrut pemain muda Indonesia, kita tidak menutup kemungkinan. Yang pasti Liga Belgia sangat kompetitif dan pemainnya juga kualitasnya bagus, ujar Sihar. Untuk itu, balik lagi ke pemain kita. Seberapa kuat dan nekat dia nyebrang lautan untuk berkompetisi dengan pemain lain. Ada juga pasti pemain kita yang bagus, tapi pikirannya udahlah di Indonesia saja, homesick lah dan lainnya. Dan itu balik lagi ke mindset pemain itu sendiri. Kalau misalnya mau main di Belgia, maka dia harus tahu levelnya ada di mana. Jelas Sihar Sitorus. Sihar Sitorus mencontohkan para pemain muda dari Jepang yang sekarang meramaikan Liga Belgia. Dia mengakui para pemain muda Indonesia harus menghapus pemikiran tidak bisa berkembang karena sulit beradaptasi. Nah, kita bisa melihat level pemain kita dan pemain Jepang ada di mana sama-sama Asia. Tapi kita punya satu parameter yang dekat adalah dari postur tubuh dan makanan. Jadi banyak mitos-mitos yang bisa dibuat, tegar Sihar Sitorus. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan bahwa ada salah satu pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera. Sumarji meminta kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk segera mencari penggantinya. Sumarji enggan membeberkan nama pemain timnas Indonesia itu yang mengalami cedera. Pemain itu awalnya masuk ke dalam daftar nama yang akan dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Sumarji hanya membocorkan bahwa pemain yang mengalami cedera itu berasal dari klub Liga 1 2024-25. Masih patut untuk ditunggu siapa pemain tersebut yang mengalami cedera. Ia dari klub Liga 1 2024-25, kata Sumarji. Lanjut Sumarji bahwa tidak akan ada nama-nama baru dari pemain yang berasal di Liga 1 2024-25. Mayoritas pemain-pemain yang sempat dipanggil melawan Irak dan juga Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni ketika tanggal 6 dan juga 11 Juni 2024 tetap dipanggil Sintayong. Adapun pemain-pemain tersebut seperti Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Dimas Derajat, Ricky Kambuaya, dan juga Adi Satrio. Sintayong rencananya akan memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia dan juga berkumpul pada tanggal 29 Agustus 2024. Sintayong berhasil melakukan perubahan selama 4 tahun menjadi pelatih timnas Indonesia. Bersama timnas Indonesia, Sintayong sukses membawa banyak prestasi. Sebelum mencapai prestasi sensasional tersebut, Sintayong juga harus menghadapi satu tantangan. Salah satunya disebut oleh pelatih fisik timnas Indonesia, yakni Sofi Imam Faisal. Sofi mengaku bahwa sepak bola Indonesia secara keseluruhan dalam trek yang bagus, namun para pemain dinilai kurang totalitas dalam membela negara. Fisik kan istilah yang global ya, kalau dipecah ada aspek aerobik, VO2 max, kekuatan, dan lainnya, ujar Sofi Imam Faisal, sumber si paling timnas. Yang paling penting sama Coach Shin Sang-kyu, sepak bola Indonesia secara global sudah bagus, yang membedakannya hanya effort pemainnya. Jadi beliau pernah berkata, kalau kalian yang ada di sini sudah bermain untuk Garuda atau timnas Indonesia, apa yang diri kalian korbankan untuk negara ini, mungkin itu salah satu kata, mungkin singkat, tapi langsung sampai ke hatinya. Lanjutnya, Sofi Imam Faisal mengaku Sintayong berani melakukan perubahan filosofi dalam sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bertumpu pada akurasi umpan. Selain itu, Sintayong mendorong para pemain timnas Indonesia untuk lebih cepat mengalirkan bola ke depan. Keberanian untuk segera melepas umpan ke depan bakal segera membuka pertahanan lawan. Sintayong melarang pemainnya untuk berlama-lama dengan bola. Senjatanya kan passing. Memang dulu dan sekarang itu beda ya, lebih banyak passing vertikal, ujar Sofi. Beliau suka passing vertikal. Para pemain harus berani memberi umpan ke pemain yang paling jauh di depan. Para pemain harus berani melakukan passing di antara dua pemain. Makanya dengan kualitas passing yang bagus, yang lain tinggal melakukan kombinasi, lari saja. Kalau passing hanya 1 meter ke depan, ya lawan akan cepat kembali ke pertahanan mereka dan sulit untuk mencetak gol. Filosofinya gitu, yang paling simpel lah, ujarnya. Rizky Ridho jadi salah satu pemain yang merupakan langganan timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Pelatih fisik timnas Indonesia Sofi Imam Faisal menyebut bahwa Rizky Ridho merupakan salah satu nama yang menjadi bukti hasil didikan Sintayong. Sofi menyatakan bahwa Sintayong adalah sosok yang sangat detail dalam persiapan sebuah tim.
Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak ragu untuk cerewet kepada anak asuhnya. Hasilnya, banyak pemain didikannya yang mampu terus meningkatkan kemampuan bersama dengan timnas Indonesia. Masih terkait dengan Rizky Ridho, lanjut Sofi menyinggung sosok Rizky Ridho mengalami perkembangan luar biasa selama berada di timnas Indonesia. Ex-pelatih fisik Persis Solo tersebut sudah pernah mendampingi karir Rizky Ridho saat masih di timnas U19 Indonesia. Dirinya sudah melihat bahwa pemain asal Surabaya itu sudah berkembang selama 4 tahun terakhir. Ex-pelatih fisik Sabah tersebut menganggap bahwa Rizky Ridho jadi pemain bertahan paling komplit di Indonesia saat ini. Hadirnya sosok berpengalaman seperti Yordi Amat menjadi kesempatan bagi Rizky Ridho untuk bisa mencuri ilmu sebanyak-banyaknya. Ini Rizky Ridho dianggap Sofi memiliki umpan lambung dengan akurasi setara yang biasa dilepaskan oleh Yordi Amat. Saya tahu umpan jauh Rizky Ridho sama seperti Yordi Amat. Saya tahu karena dia sering belajar dari Yordi Amat. Dalam hal kualitas sekarang hampir menjadi stopper terbaik kita. Umur masih muda, usaha tinggi. Lanjutnya, Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada sebuah target yang harus didapatkan oleh Sintayong dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Sintayong harus membawa oleh-oleh poin dari kandang Arab Saudi. Tentu saja ini sebuah misi yang sulit, sebab dalam ranking FIFA Arab Saudi jauh berada di atas timnas Indonesia. Arab Saudi sekarang berada di posisi ke-56 dan timnas Indonesia duduk di angka 133. Target kami di Arab Saudi yakni mendapatkan poin, kata Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Kami akui ini sulit, tapi namanya sepak bola tidak ada yang tak mungkin. Lanjutnya, lebih lanjut Sumarji mengatakan bahwa timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2024. Hanya 12 pemain dari Liga 1 2024-25 saja yang datang ke Jakarta. Untuk 14 pemain abroad lainnya itu berangkat langsung dari negara klubnya masing-masing ke Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dipastikan akan tetap membawa Martin Paes ke Arab Saudi. Kiper FC Dallas itu sebelumnya dipastikan absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Ya, pendaftaran pemain timnas untuk melawan Arab Saudi sudah ditutup sejak 5 Agustus 2024 yang lalu. Adapun Martin Paes baru memenangkan sidang CAS FIFA pada tanggal 18 Agustus 2024. Walhasil kiper berdarah Belanda itu baru bisa didaftarkan sebagai pemain timnas Indonesia saja. Namun ia tak bisa melakoni debutnya bersama timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Di samping itu, Sintayong kemungkinan besar akan membawa 3 penjaga gawang ke Arab Saudi. Selain Martin Paes, 2 nama lainnya yang kemungkinan besar dipanggil oleh Sintayong adalah Hernando Ari dan juga Adi Satrio. Kemungkinan besar Martin Paes akan bermain melawan Australia. Hal tersebut dikarenakan pendaftaran pemain untuk melawan Australia masih dibuka. Pendaftaran terakhirnya itu dilakukan H-7 sebelum pertandingan dimulai. Jens Reven ceritakan perjalanannya untuk bisa menjadi warga negara Indonesia dan juga memperkuat timnas Indonesia. Perjalanan pemain 18 tahun itu dimulai sejak 1,5 tahun yang lalu. Saat diwawancarai oleh Telstar Online, Jens Reven mengingat bahwa dia awalnya bermain di Northrop di bawah pelatih Mario Celing. Bersama Mario Celing, Reven mengaku mengalami perkembangan pesat. Pada bulan Maret, Celing digantikan oleh Jeren Schruich yang membuka kesempatan bagi Jens Reven di Lego ke FC Dordrecht. Tak perlu waktu lama, Jens Reven langsung nyetel bersama tim junior FC Dordrecht. Jens Reven mengaku mulai dipantau oleh Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia pada Maret 2024 dan juga langsung memulai proses naturalisasi. Dirinya merasa terhormat menjadi warga negara Indonesia dan langsung menyelesaikan proses naturalisasi sampai Juni 2024. Merupakan suatu kehormatan besar bahwa mereka menginginkan saya, ujar Reven. Kami menyelesaikan prosesnya pada bulan Juni dan saya sekarang sudah bisa mengikuti 2 turnamen. Lanjutnya, usai menjadi warga negara Indonesia sejak Juni 2024, Jens Reven langsung tampil di 2 turnamen bersama timnas U19 Indonesia. Dirinya mengaku senang bisa mendapatkan banyak pengalaman berharga bersama timnas U19 Indonesia. Penyerang FC Dordrecht Jens Reven menjawabkan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia senior. Jens Reven baru saja mendapatkan pengalaman berharga usai menjadi warga negara Indonesia.
Jens Reven kemudian menjawabkan dirinya dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia Senior. Dirinya mengaku memiliki mimpi bisa bermain untuk Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika saya mendapatkan kesempatan, itu akan mengalahkan semua yang saya alami sejauh ini, ujar Jens Reven. Jadi siapa yang tahu? Lanjutnya, ya, Jens Reven juga bermimpi membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025. Turnamen tersebut bakal digelar di Chile. Tujuan saya yang lain adalah lolos bersama Timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025 di Chile tahun depan, tutupnya. Calon lawan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 yakni Vietnam mengumumkan 26 pemain untuk pertandingan melawan Rusia dan juga Thailand dalam laga persahabatan. Pelatih Kim Sang-sik memanggil 26 pemain untuk memulai latihan yang dimulai pada tanggal 30 Agustus 2024. Pemain muda juga turut dipanggil seperti Van Kang, Gian Toyson, Tran Van Son, dan juga Nguyen Dinh Bak. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki waktu 6 hari untuk mempersiapkan diri. Turnamen persahabatan internasional melawan Thailand dan juga Rusia akan digelar pada kalender FIFA September 2024. Rusia sendiri dari segi peringkat FIFA berada di posisi ke-33, sementara Thailand ada di posisi 100 dan menjadi nomor 1 di kawasan Asia Tenggara. Laga ini juga menjadi persiapan Vietnam untuk ASEAN Cup 2024 pada akhir tahun, di mana Vietnam akan menjadi salah satu lawan dari Timnas Indonesia. Vietnam berada di grup B bersama Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Setelah menjuarai Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U20 langsung dihadapkan negara-negara kuat di Seoul Earth on Ice Cup 2024 yang dilangsungkan di Korea Selatan. Timnas Argentina U20 yang merupakan salah satu lawan Timnas Indonesia U20 di ajang ini berstatus 6 kali juara Piala Dunia U20. Meski pemainnya sudah berbeda ketimbang edisi sebelumnya, setidaknya Timnas Argentina U20 memiliki tradisi juara. Kondisi ini yang membuat Timnas Argentina U20 selalu tampak kuat. Lantas bagaimana dengan persiapan Timnas Indonesia U20? Ya, sejak Rabu 21 Agustus 2024, Arkan Kakak dan juga kawan-kawan sudah tiba di Korea Selatan. Sebanyak 30 pemain dibawa pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri. Sayangnya skuad Garuda Nusantara datang tidak dengan skuad terbaiknya. Jens Reven dan juga Walber Jardim yang menjadi bintang saat Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024 tidak dilepas oleh sang klub sehingga absen membela Timnas Indonesia U20 di ajang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirim skuad Timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan untuk memperkuat mental pemain. Erick Thohir menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan mental para pemain sebelum mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025. Turnamen ini untuk mengasah mental para pemain agar lebih siap saat bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 2025, kata Erick Thohir. Perjuangan Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025 bakal dimulai pada bulan September mendatang. Nantinya skuad Garuda Nusantara harus bersaing di grup F. Lawan yang dihadapi adalah Yaman, Maladewa, dan juga Timor Leste. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.